Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sebelum kita menyaksikan besok laga yang cukup krusial juga karena untuk memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen, jika Persib Bandung besok menang ada kemungkinan naik gitu ya, sebelum ya mungkin peringkat 2 akan menentukan juga besok hari ini ya, mainnya hari ini Semen Padang menghadapi Persija, yang mana ya kita lihat nanti hasilnya bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak jauh banget lah dengan pemuncak klasemen Borneo FC untuk poinnya gitu ya. Nah ini juga ada beberapa pesan yang memang wajib saya infokan teman-teman. Yang pertama ini mengenai kehadiran penonton, katanya tidak boleh ada kehadiran penonton dan wajib diwaspadai. Sekali lagi teman-teman, wajib diwaspadai, takutnya memang ada orang-orang yang ingin setidaknya menghancurkan nama baik Bobotoh juga ya, dari mulai penyalaan benda-benda terlarang gitu ya, dari flare, kembang api, lalu juga smoke bomb dan hal-hal yang lainnya. Nah ini harus saling mengingatkan. Jadi sekali lagi di sini Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa kita bersyukur katanya memiliki satu antusiasme Bobotoh yang sangat besar yang datang ke stadion di pertandingan terakhir saja sampai dengan 27.000. Namun dari 27.000 Bobotoh ini hanya 6 orang katanya yang tidak cinta dengan Persib Bandung. Jadi 6 orang ini adalah yang menyalakan flare gitu ya. Jadi dari 27.000 penonton, 6 orang ini sangat egois. Jadi mereka datang ke stadion bukan untuk mendukung Persib katanya, tapi untuk menghancurkan Persib. Karena kan buat apa gitu ya, denda uang tuh ya daripada dibayarkan ke Komdis gitu ya. Jadi Persib Bandungnya didenda, uangnya lebih baik disumbangkan ke korban bencana alam daripada harus dibayarkan untuk denda yang tidak perlu. Jadi mereka 6 orang ini datang ke stadion itu dengan keegoisan mereka katanya gitu ya, bukan untuk mendukung tapi untuk menjatuhkan Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi ingat ya, saling mengingatkan, jangan membawa hal-hal yang setidaknya merusak citra dari teman-teman Bobotoh dan juga dari klub Persib Bandung secara umumnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari segi tiket teman-teman, tiket alhamdulillah ini ditambah katanya kuotanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih kebagian gitu ya. Sekarang mangga di war tiketnya saja, tiket Persib menghadapi Bayangkara ditambah karena infonya katanya memang ada beberapa tamu VIP yang akan menyaksikan besok laga Persib dan Bayangkara. Jadi tamu VIP ini bukan hanya dari undangan Persib saja gitu ya, tapi dari mungkin petinggi-petinggi pihak keamanan dan lain sebagainya, karena yang dihadapi Bayangkara yang ngerti meren lah Bobotoh ya gitu ya. Jadi ada beberapa tamu VIP yang diundang, jadi ya memang agak bertambah untuk jumlah penonton yang akan datang katanya ke stadion. Lalu selanjutnya dari mulai jersey katanya ini jersey yang akan saya gunakan atau yang sedang digunakan dan yang ada di belakang ini akan di restock teman-teman. Tapi kalau jersey away untuk yang di liga ini sudah ada stoknya dari kemarin, mangga di etalase saya gitu ya, di produk, karena ini langsung dari Persib Store teman-teman. Jadi kita nggak nyetok, tidak punya barang, ini langsung dari Persib Store, sehingga ya alhamdulillah kita masih punya sedikit cadangan di sini gitu ya. Kalau kita posting berarti masih ada barangnya. Nah yang di belakang ini akan restock besok atau lusa maksimal, jadi siap-siap teman-teman gitu ya. Di belakang ini ACL 2 jersinya akan di restock kembali. Nah pokoknya mah ditungguin untuk informasi selanjutnya, karena termasuk 2 jersey yang langka gitu ya, ini harus rebutan. Jadi begitu ada ya 2 hari sudah habis lagi gitu ya. Lalu selanjutnya juga dari teman-teman yang mau nobar katanya, yang tidak kebagian tiket atau untuk
keluarga biasanya kan nanya mau yang nonton enakeun yang nyaman gitu ya kalau bawa keluarga di mana, ya tentu kalau di stadion mah di VIP gitu ya, VIP baik itu VIP kelas VIP manapun alhamdulillah aman, dan di tribun pun sebetulnya aman, hanya masalahnya hanya asap rokok saja ya, pintar-pintar cari tempat saja gitu ya, jadi punya keunikan sendiri. Tapi kalau yang lebih nyaman tanpa asap rokok dan hal-hal yang lainnya, ini juga teman-teman katanya bisa menyaksikan di 2 tempat, di Graha Persib gitu ya di Selanjana, itu dengan tiket Rp65.000 kalau datang kalau daftarnya melalui media sosial. Tapi kalau datang langsung Rp70.000 sudah mendapatkan snack ringan. Lalu satu lagi ada di PPJ Paris Panjava gitu ya, di bioskop teman-teman, harganya Rp85.000, tidak mendapatkan makanan minuman gitu ya. Jadi mending di Graha saja, di markasnya Persib Bandung, dapat cemilan, bisa ikut kuis, dapat merchandise juga gitu ya. Ya senyamannya aja lah, kalau di bioskop juga nggak apa-apa, yang biasanya enakin gitu ya sambil tidur-tiduran lenyeh-lenyehan. Nah ini mangga di VVJ Paris Panjapa gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman, ini juga alhamdulillah kita bersyukur akhirnya keajaiban itu datang ya. Akhirnya Indosiar menyiarkan setelah digeruduk dalam tanda kutip oleh Bobotoh, seluruh postingan dari Indosiar ataupun spot Indosiar ini penuh dengan permintaan Bobotoh yang menanyakan kenapa tidak disiarkan, kenapa ya memilih tayangan lain daripada menyiarkan laga Persib Bandung menghadapi Bayangkara FC ini. Akhirnya nggak butuh lama gitu ya, atas kerja keras teman-teman Bobotoh, pihak dari Indosiar mengabulkan bahwa fix, ini sudah fix, baru kita bilang fix, itu disiarkan besok mulai 18.30 di Indosiar teman-teman gitu ya. Nah tetap kalau yang memang ini juga mungkin sebagai permintaan maaf gitu ya dari Indosiar, untuk paket video yang asalnya 40 ribuan sekarang turun jadi 27.000. Nah di diskonnya juga hampir setengahnya gitu ya teman-teman. Jadi di Indosiar sudah akhirnya ditayangkan. Paket video.com juga kalau streaming itu diturunkan harganya, jadi sebulan awalnya 40 ribuan sekarang jadi 27.000 teman-teman gitu ya. Makanya wah ini luar biasa lah kekuatan Bobotoh mah memang luar biasa, kita acungi jempol ya teman-teman, 4 jempol malah kalau ada gitu ya, karena ya kita tahu bintang kita udah 4 teman-teman lah. Ini juga ada hal yang memang kalau di weekend ini atau di hari libur ini biasanya kita agak santai gitu ya, jadi biarkan saja. Untuk skuad Persib Bandung sudah melakukan persiapan yang maksimal. Hari ini official training, dan juga dari mulai pemain sudah siap semua, bahkan Adam Ali sudah siap, katanya tinggal hanya Putros katanya yang tidak bisa bermain gitu ya, karena akumulasi kartu kuning dan kartu merah pada saat menghadapi PSM juga tidak bisa bertanding. Jadi di akhir tahun ini Putros tidak bisa melakoni laganya bersama Persib Bandung teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, masih banyak pemain yang bisa menggantikan. Dan inilah saatnya buat pemain-pemain yang jarang mendapat menit bermain itu sepertinya akan ada rotasi dari mulai Dewangga, dan juga kita lihat teman-teman, biasanya kalau Bojan ingin melepas pemain itu dikasih menit bermain dulu nih, jadi biar untuk pembuktian terakhir apakah memang masih layak atau sebagai penghormatan ada menjadi pemain Persib Bandung gitu ya. Apakah Hamra nanti dimainkan atau Bule, nah kita lihat nanti teman-teman. Itu mungkin sebagian intermezzo, sisanya karena kita ingin santai, kita bacakan beberapa pertanyaan saja gitu ya. Yang pertama, Joy sudah tua Kang, kenapa nggak beli pemain lain saja? Waduh, ini di luar kuasa saya ini mah. Itu harusnya nanyanya ke manajemen, atau memang kalau sebelum diumumin ya kita anggapnya masih rumors gitu ya, rumors perduniawian gitu. Nah ini rumors pemain atau Joy Pelupes yang ke Persib Bandung ini ya, kalau memang misalkan benar ya mungkin sudah ada komunikasi jelas gitu ya, semua elemen stakeholder di Persib Bandung. Tapi kemarin Bojan Hodak
bilangnya kalau ada pemain baru atau ngobrol pemain baru, saya belum tahu apa-apa. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Kalau memang itu sumbernya dari Aditya atau dari Kang Adit katanya gitu ya, ya lebih baik tanyakan ke dia saja karena tidak ada obrolan dengan saya mengenai pemain baru, itu kata Bojan Hodak. Nah terserah Bobotoh percaya atau enggak gitu ya pernyataan dari Bojan Hodak yang sudah terkenal dengan sebutan aki-aki gede wadul. Jadi ya kalau bilang nanti Bojan Hodak tidak kenal Pelupesi, berarti artinya ya Pelupesi bisa kemungkinan datang ke Persib Bandung karena biasanya berbanding kebalik dengan pernyataannya gitu ya. Ini mah hore teman-teman, tapi betul kalau pernyataan Bojan kemarin bilangnya saya nggak tahu apa-apa mengenai pemain baru, sebaiknya tanyakan ke Kang Aditya saja. Jadi ya kemungkinan manajemen yang memang kerja keras mewujudkan apa namanya itu satu hal yang untuk menaikkan brand Persib Bandung gitu ya, biar lebih dikenal lagi karena kita udah lolos 16 besar, pasti semakin disorot oleh Asia teman-teman gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Kang punten dijawab, apa benar mun meser tiket Persija kudu beli tiket sebelumnya? Nah ini masih belum tahu ya teman-teman, tapi kalau berdasarkan pengalaman yang udah betul, jadi biar ada screening penonton juga, jadi tidak membludak gitu ya, harus ada ya penyaringan sebelumnya. Penyaringannya itu adalah buat bobotoh yang minimal pernah membeli 1 kali laga kandang Persib Bandung di musim ini baru bisa beli tiketnya. Itu pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Namun di balik itu juga ingat teman-teman, ternyata masih banyak juga yang bisa lolos gitu ya, belum pernah nyetadion sama sekali, tapi begitu beli tiket Persib Bandung menghadapi Persija itu bisa. Jadi ya saran saya mah kalau memang belum sempat gitu ya nonton laga kandang Persib Bandung di musim ini, ya sudah, nanti begitu Persib menghadapi Persija, ya berdoa saja mudah-mudahan dapat tiketnya gitu ya. Itu yang bisa kita sedikit sharing infonya. Selanjutnya, Dado main mualnya Kang lawan Persib siga Dimas Derajat kamari pada saat menghadapi Malut. Waduh, ini kurang tahu juga ya. Kalau memang klausulnya kemarin juga agak bingung saya, apakah memang klausulnya Dimas Derajat bisa dimainkan menghadapi tim induk yang meminjamkannya atau gimana ya, lihat besok lah ya. Saya nggak bisa jawab ini soalnya nggak tahu klausul kontraknya gimana ya. Kalau Dimas Derajat saja bisa main, kemungkinan Dado juga mungkin bisa main gitu ya, walaupun ya sebelum menghadapi Persib besok pun ya memang jarang mendapatkan menit bermain gitu di Bayangkara. Selanjutnya, klub lain tos mulai aya pemain baru Kang, emang bursa transfer Iraha dibuka tanggal 10 Januari. Jadi iya, saya juga lihat gitu ya beberapa pemain di apalagi Semen Padang gitu yang sudah mendatangkan pemain-pemain. Nah Semen Padang juga katanya ngincar pemain Persib ya. Nah kita tunggu apakah memang ada pemain Persib yang akan hijrah lagi selain Cecep Ferdiansah gitu ya di Semen Padang. Kita lihat nanti teman-teman. Jadi kalau untuk di bursa transfer dibukanya sekitar tanggal 10 Januari, dan kalau pemain ada yang baru diresmikan atau yang sudah datang mungkin latihan di klub nggak apa-apa selama izin kitasnya udah selesai, tapi baru bisa dimainkan di Super League itu nunggu putaran kedua gitu ya. Kalau datang pemain mah atau beli pemain itu kapan aja bisa teman-teman. Lalu selanjutnya, kira-kira saha anu kaganti ku Pelupesi Kang menjadi ka Persib? Siapa ya? Mungkin ada Klok dengan Haye, ini yang berpotensi. Klok, Haye dengan Adam Alis mungkin ini ya. Kalau di posisinya Joy ya kemungkinan bersaing ketat. Kalau gantian dengan Klok ya Haye di agak maju gitu ya, Toha agak maju. Nah Joy itu menjadi gelandang bertahan yang mungkin tidak terlalu maju gitu ya. Nah ini kita nggak tahu lah untuk skema permainan, sekali lagi untuk skema dan juga taktik kita nggak pernah bahas secara detail, itu biarkan Coach Bojan saja karena ya jangan naon gitu ya, kita ngebedah taktik tapi kan yang menjalankan yang tahu Coach Bojan dengan pemainnya. Jadi ya biarkan karena Coach Bojan yang dibayar mahal untuk meracik taktik di Persib Bandung gitu ya. Nah itu mah kita serahkan nanti saja kepada tim pelatih.
untuk ganti siapanya ya. Nah, selanjutnya sudah masuk ke teman-teman yang ingin disapa, katanya ada dari Galeri Azahra di Cianjur. Wah, Galeri Azahra di Cianjur. Saya tahunya kalau Azahra itu di Sukabumi gitu ya, tempat berenang. Nah, itu saya pernah sekali ke situ. Enak tuh seluncurannya, panjang gitu ya. Murah lagi. Lalu selanjutnya ada dari Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik. Lalu juga ada Boboto di Garsela. Lalu ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Lalu ada juga Abah Dadang Cikamboy Tengah Katapang Tanjung Siang Subang. Oh, beda, dari Bobotoh Tanjung Siang Subang juga. Lalu juga Bobotoh Nami Gus Pancawarna Taylor Manglayang Regensi. Lalu dari Ibu Sepuh di Cianjur. Lalu dari Kang Asrul di Cicahem. Lalu juga ada Kang Roy Jiking Viking Majenang Cilacap. Nah, ada juga lalu dari Viking Ranjeng Bandung, lalu juga dari Viking Boboto Sukabumi Nagrak, lalu Kang Ervin di Cijengjing Ciamis, lalu juga Boboto Sukabumi Purabaya Citamiang Lebak Siuh hadir katanya. Wah, hatur nuhun sudah hadir. Ada juga dari Boboko Tasik, lalu Bobotoh Pelabuhan Ratu, Kang Doni Cipatik Gunung Uruk katanya. Lalu juga Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan. Wah, banyak dari Cianjur ini. Lalu dari Bobotoh Bale Endah, lalu juga ada Kang Aceng di Depok, lalu ada Abah Hari di Jogja, ada juga dari Babakan Sari Rosella 99, ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada Kang Rupantus di Majenang Cilacap, ada juga dari Bobotoh Jaksel, lalu Kang Agus di Leles Garut, lalu juga ada Kang Aceng Konveksi di Garsela, lalu Bobotoh Semarang, lalu juga ada Abah Dadang Cibuntu, lalu dari Bobotoh Cikondang, Bobotoh Jambi, Bobotoh Keranggan Cekrok Bekasi, lalu ada juga di Kisunda Kisunda, lalu Bobotoh Cipendei Kuningan, dan terakhir Viking Rahayu. Hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru gitu ya setiap harinya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.